Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas membahas program koperasi Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Yandri menjelaskan akan melaporkan sejumlah hal terkait program koperasi Desa Merah Putih. Selain itu pihaknya sudah mengedarkan surat edaran perihal pembiayaan notaris. Mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, Sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas pengawas koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9. Pemerintah akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satgas Premanisme dan Ormas dibentuk untuk cegah gangguan investasi dan pemalakan. Pemerintah resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Mendagri Tito Karnavian menyebut jika ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Ada Satgas dari Polhukam. Polhukam. Ada Satgasnya, nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas. Dan pemirsa, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI serta Muhammadiyah terkait 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah pemirsa. MUI dan Muhammadiyah tegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung
8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan. 1 diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Kristo Mesianturi menjelaskan alasan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo tidak jadi dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Menurutnya hal itu terjadi karena pertimbangan para perwira tinggi masih menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya, jadi kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul di bawahnya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini, gitu. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Roma 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto itu belum bisa bergerak. Dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Hersan berada di Koarmada 3. Mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya PSR ada Pangkolin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2. Kaskogap Pilihan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, gitu, mutasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan Kepala Staf beserta asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tugas ABCDE, ancamannya hari ini begini ABCDE gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A, angka Roma 4 tahun 2005, tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Pak Tri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distafkhususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan sesmilpres zaman Pak Jokowi. Itu kan cocokologi namanya, cocok-cocokan aja, digatu-gatuki aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh Mbak ya. Jadi nggak ada terkait itu sama sekali.